Apaan sih si Raffin itu? Kenapa dia bisa selemah itu kemarin? Yes. Nenek, kenapa sih, Nek? Kenapa nenek tantrum kayak gitu? Nenek udah gak kuat. Nenek udah gak kuat. Nenek udah capek hidup kayak gini. Nenek kira cuma nenek yang capek. Aku juga capek hidup kayak gini. Emangnya kamu capek ngapain, ha? Kamu cuma sekolah pulang tidur. Nenek ini harus kerja banting tulang buat ngasih makan orang kayak kamu. Emangnya nenek udah kerja, Pak? Hah? Nenek itu kerja serabutan. Kamu tahu nggak? Kita tuh udah nggak punya uang sama sekali, Feli. Jadi nenek ngambil semua kerjaan biar kita bisa makan. Kerja apaan emangnya nenek? Palingan nenek cuma ngemis doang kan? Minta-minta sama orang-orang. Ngemis dari mana, ha? Nenek itu harus kerja jadi pembantu. Jaga warung di pasar, ngepel sana sini. Kamu itu nggak tahu apa-apa ya ternyata. Yes, itu emang udah tanggung jawab nenek buat nafkahin cucu kayak aku. Kenapa hidupku kayak gini sekarang? Aku gak bisa hidup kayak gini. Aku udah capek kayak gini. Yes, aku juga capek hidup kayak gini. Kenapa aku lahir di keluarga kayak gini? Kamu itu bisa ngeluh. Kamu gak sekolah, ha? Ya sekolah lah, Nek. Cuma aku capek jalan kaki. Harusnya nenek itu ngasih aku uang buat pakai ojol ke sekolah. Uang. Dikira nenek banyak uangnya sekarang. Udah sana kamu masuk sekolah sekarang. Daripada bacot di sini. Nenek yang ngomong gak jelas. Kenapa jadi kayak gini semuanya? Kenapa hancur hidup aku? Aku gak bisa kayak gini. Mati aja aku, mati! Aku gak mau sekolah. Aku gak mau masuk sekolah itu. Aku malu sekolah di situ. Bu, Pak, pindahin aku dari sekolah itu. Aku gak mau sekolah di situ lagi. Raffin, tahun ini kamu sudah 4 kali pindah sekolah. Di sekolah yang pertama, kamu memecahkan jendela sekolah. Di sekolah kedua, kamu memukul kepala sekolah kamu. Di sekolah ketiga, kamu bolos berhari-hari. Dan di sekolah keempat, kamu membuat temanmu meninggal dunia. Dan sekarang, kamu mau pindah sekolah lagi, Raffin? Pokoknya aku mau pindah sekolah, Pak. Aku malu masuk sekolah itu sekarang. Ya itu memang sudah resiko kamu, Raffin. Kamu yang ngajak dia duel, dan kamu juga yang kalah. Itu sudah tanggung jawab kamu. Karena kamu yang memutuskan hal itu. Pokoknya aku mau pindah sekolah. Aku mau masuk ke situ. Raffin! Kamu kenapa malu, Raffin? Kamu itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi banggain aja hal itu, Raffin. Kamu gak usah malu. Benar itu, Raffin. Kemenangan itu masih bisa dicari. Tapi kalau lahir dari keluarga pejabat tertinggi di negara ini, itu cuma kamu yang bisa, Raffin. Benar juga ya. Jadi kamu jangan malu ya, Raffin. Orang itu, dia cuma anak artis biasa. Sedangkan kamu, anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Raffin, semua orang itu pada tunduk sama Bapak. Karena Bapak jabatannya yang paling tinggi di negeri ini. Jadi sekarang, kamu berangkat sekolah dengan gagah. Kamu jangan malu sama orang-orang. Karena kamu kastanya yang paling tinggi di negeri ini. Ya, Pak. Ya sudah. Kamu berangkat sekarang ya, Raffin? Ya, Bu. King. Ya udah. Gue gak bakal kalah gitu aja dari lo.
kita nih. Wow. Gimana kemarin, King? Gimana? Fuck! Sekali tinju doang, langsung KO tuh si Raven. Udah cukup, gue malu. Gue yang ngeliatin. Ngapain malu, King? Lo tuh harus tunjukin siapa pemenangnya kemarin. Semua orang di sini tuh udah tahu kalau lo yang paling kuat, King. Wih, lihat tuh, Boy sama Laki lagi banggain King banget tuh. Kalau aku jadi Boy sama Laki sih pasti bakal banggain King banget ya. Secara waktu ini kan dia diremehin banget soalnya sama si Raffin. Iya, benar. Pasti malu banget tuh jadi Raffin sekarang. King, akhirnya dia bisa buktiin kalau dia itu nggak serendah apa yang dibilang sama Raffin. Apaan itu? Suara motornya siapa tuh? Itu motornya Raffin gak sih? Kira apa dia gerakin kepalanya kayak gitu? Lagi iklan sampo lo? Idih, so ganteng banget deh. Kok bisa ya dia fansnya itu juga banyak banget? Lagi pada ngumpul ya? Mau ngapain lagi nih dia sekarang? Iya padahal kemarin udah dikalahin tuh sama King. Mau ngapain lagi lo, ha? Lo gak malu apa? Udah dikalahin sama King. Si berani ya muncul di depan kita. Dikalahin cuman karena dia menang doang kemarin. Setidaknya gue itu kastanya jauh lebih tinggi daripada si King. Karena gue anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini King itu gak ada apa-apanya sama gue. Jadi lo jangan merasa hebat ya, King. Gue itu jauh lebih hebat daripada lo. Lo jangan merasa tinggi ya cuman karena baru menang kemarin. Ini gak jelas banget ya dia. Iya gedek banget nih gue dengernya. Hey King, gimana? Lo udah senang belum kemarin? Karena gue udah kasih lo menang. Kasih menang? Orang udah jelas-jelas dia yang lemah. Iya orang sekali pukul doang langsung keok dia. Kok ngaku-ngaku ngasih menang sih? Kasta lo itu King jauh lebih rendah daripada gue. Karena gue anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi lo jangan merasa tinggi ya, King. Pacar lo itu ya, King, harusnya sama gue. Karena gue sama dia itu sama-sama anak pejabat. Tapi tetap sih, kasta gue yang paling tinggi. Soalnya gue anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Apaan sih, Vin? Gue gak mau ya sama lo. Gue jijik sama lo. Kasian deh gak dimauin sama Putri. Lo serius nolak gue? Put, gue itu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kasta gue itu jauh lebih tinggi daripada pacar lo sekarang, Put. Dan dia itu jauh lebih lemah daripada... Lo bisa diem gak? Langsung kicap baru digertak doang. Nakut lo, Vin. Lo tuh yang paling lemah di sini. Maksud lo apaan, ha? Lo kira gue takut dengan lo? Lagi sekali lo ngomong, gue pukul lo lagi. Jangan pernah lo bawa-bawa cewek gue lagi. Lo tuh gak pantas buat dia. Kasihan deh. Dasar lemah. Sialan. Bisa-bisanya ya gue direndahin sama orang kayak gitu. Lihat aja ya, King. Gue bakal minta sama orang tua gue buat singkirin orang kayak lo. Ya ampun, Raffin. Sifatnya dia tuh mirip banget ya sama Feli.
Iya, apa semua anak pejabat itu kayak gitu ya? Sombong dan sok tinggi banget di mana-mana. Enggak juga sih. Tuh, Putri aja nggak kayak gitu. Putri kan anak pejabat juga sekarang. Putri mah beda. Papanya itu jadi pejabat cuma buat gabut doang. Iya juga ya. Papanya kan jadi pejabat biar bayar aja pengeluarannya kan. Iya kan? Ya ampun, mana ada papaku tuh iseng aja jadi pejabat. Papaku itu jadi pejabat buat ngebantu warga supaya warga itu semakin sejahtera. Apa? Ngebantu rakyat? Put, papamu itu orang yang paling jahat di dunia ini. Orang yang paling bengis di negeri ini. Apa kamu bilang? Jahat? Maksud kamu, Vel? Gak usah membolak-balikan fakta gitu ya, Vel. Papamu tuh yang jahat, Vel, bukan papanya Putri. Yes. Put, gara-gara papamu, aku jadi hidup menderita sekarang. Itu semua gara-gara papamu, Put. Gara-gara aku. Yes. Kalau papamu waktu ini nggak ikut pemilihan pejabat tertinggi di kota ini, papaku nggak mungkin masuk penjara sekarang. Ini semua gara-gara papamu, Put. Ini semua gara-gara papamu. Bisa-bisanya ya, papamu itu nggak buat papaku di penjara. Kamu tuh nggak merasa bersalah sama aku, ha? Kamu nggak merasa bersalah, apa? Enggak. Enggak. Kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Wah, hebat banget ya kamu, Put. Tega banget ya kamu jadi orang. Jahat banget ya kamu, Put. Kamu nggak ngaca ngomong kayak gitu, Vel. Ngaca? Kenapa aku harus ngaca, Put? Papamu tuh jahat banget loh. Papamu orang yang paling jahat di dunia ini. Gara-gara papamu ya, keluarga aku jadi menderita sekarang. Sumpah, dia nggak sadar apa dulu dia kayak gimana? Iya, lo lebih jahat kan? Papanya Putri kan cuma membuktikan kebenaran doang kan? Benar-benar gak tahu diri banget ya si Feli ini. Sampai kapanpun, aku nggak bakal maafin kamu. Kamu tuh orang paling jahat di dunia ini. Awalnya jahat. Wah, makin ngaco nih ngomongnya Feli. Harusnya Putri tuh yang maafin Feli, bukan Feli yang maafin Putri. Jelas banget sih si Feli ini. Lihat aja nanti, Put. Saat aku udah sultan lagi, aku bakal benar-benar hancurin kamu. Kamu udah buat keluarga aku tersiksa, Put. Jadi aku bakal buat kamu tersiksa selamanya. Sultan? Pagi? Emangnya kamu pernah jadi sultan, Vel? Emang halu banget ya kamu, Vel. Pintar banget kamu ngebolak-balikin fakta. Udah ya, Vel, aku males banget ngeladenin omongan orang kayak kamu. Hai teman-teman. Bye Sultan Abal-Abal. Kamu bakal kalah terus sekarang, Vel. Apa banget kalian? Aku itu pernah jadi sultan. Aku sultan terkaya di SMA negeri swasta. Aku itu sultan paling kaya. Kamu tuh yang sultan apa-apa. Feli! Ngapain kamu teriak-teriak di sekolah seperti itu? Itu, Bu. Si Putri, Bu. Dia bilang saya miskin. Dia bilang saya kampungan, Bu. Ibu harus hukum dia, Bu. Dia udah jahat banget loh sama saya, Bu. Dia bilang saya sultan abal-abal, Bu. Dia bilang saya sultan abal-abal, Bu. Ibu harus hukum dia. Gak usah bohong kamu. Ibu itu sudah dengar pembicaraan kalian berdua dari tadi. Dan Putri tidak ada berbicara seperti itu. Ternyata kamu itu pintar bohong ya, Feli. Bisa ada orang seperti kamu di sekolah ini. Sekarang kamu ikut ibu ke ruangan kepala sekolah. Ada hal yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Apaan? Udah, ibu ngomong aja di sini. Kalau ibu ngomong di sini, kamu yang bakal malu nanti. Mau ibu omongin di sini? Malu? Sudah, sekarang kamu ikut ibu ke ruangan kepala sekolah sekarang.
Apaan sih busur itu? Silakan duduk, Feli. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu manggil saya ke sini? Ibu hanya ingin bertanya saja tentang kamu, Feli. Bertanya tentang saya? Apa yang Ibu tanyakan? Tentang diri saya. Ibu dengar, papa kamu sudah dipenjara ya, Feli? Ya, emang kenapa ya, Bu? Ibu itu hanya bertanya saja kepada kamu. Kenapa kamu marah seperti itu? Sudah, coba tadi mau tanya apa? Gimana keadaan keluarga kamu sekarang, Feli? Keadaan? Keluarga saya? Hancur, Bu. Hancur! Keluarga saya udah hancur! Setelah mama saya di penjara, keluarga saya hancur! Mama kamu? Mama kamu bagaimana? Mama kamu masih ada kan, Feli? Mama saya masih ada. Tapi saya udah dibuang sama mama saya. Saya itu udah nggak punya siapa-siapa. Saya hidup sendiri sekarang, Bu. Saya cuman punya nenek saya. Tapi nenek saya udah nggak berguna sekarang. Ini semua gara-gara Putri Sultan Abal-Abal itu. Gara-gara dia, bapak saya ada di penjara, tau gak sih, Bu? Ini semua gara-gara Putri. Putri yang nggak mau hidup saya jadi kayak gini. Sudah, Feli. Ini bukan salah siapa-siapa. Kamu tidak boleh menuduh Putri seperti itu. Bisa-bisanya ya, Ibu mesti ngebela si Putri. Hidup saya udah susah, Bu. Susah! Ini semua gara-gara Putri, Bu. Putri. Kamu itu hidup susah sekarang ya karena keluarga kamu sendiri, bukan karena keluarga Putri. Kalau saja papamu itu bekerja dengan baik waktu itu, papamu tidak mungkin di penjara sekarang. Kenapa Ibu malah ngebela Putri sih? Bela saya, Bu. Saya yang sudah cukup, Feli. Ibu kenapa sih manggil saya kalau kayak gitu ke sini? Ibu mau merendahkan saya aja kan? Ibu cuma mau merendahkan saya kan? Iya kan, Bu? Itu suara Feli kan? Ngapain dia teriak-teriak di ruangannya busur? Itu, Pak. Feli, ada hal penting yang sebenarnya Ibu ingin bicarakan dengan kamu. Apa? Apa lagi yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Ibu sebenarnya tidak enak membicarakan hal ini dengan kamu. Tapi Ibu sudah tidak bisa menghubungi keluarga kamu lagi, Feli. Apa sih? Apa yang Ibu pengen bilang sama saya? Bilang aja! Kamu jangan kaget mendengar hal ini ya, Feli. Ibu hanya ingin jujur kepada kamu. Cepetan! Cepetan, Bu. Cepetan bilang! Kamu belum membayar SPP sekolah kamu. Dari awal kamu bersekolah di sini. Apa? Feli belum bayar SPP dari awal dia sekolah. Wah, gue harus kasih tau orang-orang nih. Apa? Saya belum bayar SPP dari awal sekolah? Iya, Feli. Kamu belum membayar SPP kamu dari awal kamu bersekolah. Kenapa? Kenapa saya belum bayar SPP dari awal sekolah? Padahal papa saya baru aja masuk penjara. Kenapa saya masih dibilang belum bayar SPP dari awal sekolah? Papa kamu selalu menunda untuk membayar SPP-nya. Apa? Ibu sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan papamu itu, Feli. Tapi papamu itu selalu saja menunda. Dan sekarang, papamu sudah masuk penjara. Ibu tidak bisa menghubungi papamu lagi. Ibu bohong kan? Ibu bohong kan sama saya? Papa saya pernah donasi 1 miliar buat sekolah ini loh, Bu. Jadi nggak mungkin kan saya belum bayar SPP dari awal masuk sekolah. Ibu nggak usah bohong ya.
Iya, papamu memang sempat donasi 1 miliar. Tapi papamu meminta lagi duit donasi itu. Maaf, ibu harus memberitahu fakta ini. Ibu rasa kamu harus tahu yang sebenarnya. Apa? Kenapa sih Bapak nyusahin banget? Jadi bagaimana, Feli? Siapa keluarga terdekat kamu yang bisa membantu kamu membayar SPP-mu? Nenek saya. Cuma nenek saya orang terdekat saya saat ini. Tapi apa, Feli? Tapi nenek saya nggak bisa bayar SPP-nya. Nenek saya cuma kerja serabutan sekarang, Bu. Nenek saya udah gak punya duit buat bayar SPP. Gak mungkin bisa bayar SPP-nya itu, Bu. Jadi kamu tidak bisa membayar SPP-nya sama sekali? Nggak bisa, Bu. Katanya keluarga Putri donasi banyak uang kan ke sekolah ini. Ratusan miliar kan katanya. Pakai uang itu aja, Bu, buat bayar SPP saya. Iya, keluarganya Putri memang berdonasi. Dan uangnya itu digunakan untuk membayar SPP anak-anak yang kurang mampu. Yaitu pakai uang donasi keluarga Putri buat bayar SPP saya. Saya kan juga nggak mampu, Bu. Sayangnya tidak bisa, Feli. Tidak bisa? Maksudnya keluarga Putri ngelarang ibu ya buat ngasih uang donasi itu ke saya, iya kan? Bukan melarang, Feli. Tapi uang donasi dari keluarga Putri untuk membiayai anak-anak kurang mampu yang berprestasi. Sedangkan kamu bukan murid berprestasi. Peringkat kamu itu yang paling bawah loh di kelas kamu. Jadi mohon maaf ya, Feli. Uang donasi dari keluarga Putri tidak bisa untuk membiayai SPP kamu. Maksud ibu, saya murid paling bodoh di kelas saya, gitu. Ibu tidak ada bilang kamu paling bodoh, tapi paling bawah di kelas kamu. Terus gimana, Bu? Saya udah gak punya uang lagi buat bayar SPP sekolah ini. Feli, kalau kamu tidak bisa membayar SPP kamu, maka mohon maaf, Feli. Kamu harus dikeluarkan dari SMA negeri swasta. Keluar dari sekolah ini? Iya, Feli. Kamu harus keluar dari sekolah ini. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, guys!